Kalau katanya menurut data hasil survei banyak yang mendapatkan manfaat, dia dipublikasi. Baiknya nih MBG masih mungkin nggak sih diperbaiki gitu? Nggak mungkin, udah nggak mungkin lagi. Atau lo percaya sama Nani SD yang sohib lo itu, Bang? Ih, najis kok sama gua sih. Halo warganet Jakartans, ketemu lagi sama gue Arif di Sudut Warga. Kali ini seperti biasa gue ditemenin sama teman gue yang sangat setia, Tio. Halo, Pasukodewo. brother. Kok Tio Pasukodewo? Tua dong gua. Gitu lah. Dan kali ini episode yang sangat spesial ini kita ditemenin sama seorang ibu, seorang wanita yang garang banget kalau di sosial media, suaranya cukup menyakitkan telinga yang dengar, yaitu Novi Bulan. Halo Bang, sore Bang, Mbak Novi. sore, halo semuanya. Oke, kali ini kita akan bahas ini deh yang kebetulan lagi hangat nih. Apa yaitu, tuh? Apalagi kalau bukan MBG. Maling berkedok Yaitu gizi. dia. Ya, kalau menurut Tio ya Tio yang bilang maling ya. berkedok gizi. Kan gue cuman katanya, itu kan bukan gue yang buat. Iya. Kalau gua mah MBG makin beringas gila. Oh, makin sama aja. Nah ini kan kemarin kepala BGN Dadan Hindayana ketangkep nih sama Oke. sebuah wakilnya. Sony Sanjaya Ya, sama Lodewijk ya. Usung. Nah, apa nih kira-kira setelah ketangkep ini nih, baiknya nih MBG ataupun BGN-nya nih diapain nih, dikembangin lebih besar kah? Atau mungkin jadi tetap ngirim buat ke Arab kah? Anak-anak sekolah di Arab atau gimana? Silakan. BGN, kemarin ya kepala BGN, Badan Garong Nasional. Oh gitu ya? Iya kan MBG maling berkedok gizi. Nah kalau BGN boleh dong gue sebut Badan Garong Nasional. Karena ya bener jelas terbukti kok kepalanya sendiri. Gue pikir BGN tuh Melakukan- bego goblok ngehe. Enggak, garong lah karena dia Oh, iya. korupsi ya udah terbukti gitu. Ya kalau ngebahas dilanjutkan atau gimana, ya kalau gue sih lebih setuju sangat memilih ya jangan dilanjutkan, di stop aja. Sepakat. Kita setuju Sepakat. hari ini. Dibubarin ya. Sepakat. Karena gini ya, kalau kita lihat dari kacamata orang awam aja lah gitu ya. Manfaatnya mah apa sih? Kalau katanya menurut data hasil survei banyak yang mendapatkan manfaat, dia dipublikasi datanya. Kalau memang banyak yang mendukung, yang setuju dengan program ini, ya dipublikasi, ini loh kuesionernya, ini respondennya, ini video wawancaranya. Kan cuman hasil survei, sorry ya hari gini gue gak percaya sama survei gitu ya. Karena banyak bullshit lah, survei-survei juga bisa dipesen gitu kan. Ya kan Prabowo ngomong sendiri kan waktu itu. Iya, nah Prabowo sendiri pernah ngomong, jadi ketika ada narasi orang puas. Kodari setuju dong. No comment gua kalau itu. Nah, Si penjilat itu Nah, jadi dari ininya makan bergizi. Ya memang bergizi. Bergizi buat siapa kita balik tanya? ya. Kepala SPPG. Buat kepala SPPG, buat pejabatnya, buat yang terlibat di sana ya bergizi, kantong semakin tebal. Tapi buat rakyat gitu. Apanya yang bergizi? Anak-anak nggak ada yang meningkat juga. Ya sekarang bayangin aja, kepala BGN-nya bukan ahli gizi. Serangga. Ahli serangga. Ahli serangga. Lah sekarang apalagi gitu kan. Ya gimana mereka bisa paham gizi? Mereka cuma paham mungkin gizi buat perut mereka. Gitu. Tapi buat rakyat, buat orang nggak tahu. Sekarang coba deh dicek. Kadar vitamin C itu berapa banyak? Harus berapa jeruk? Lah ini dikasih ada yang jeruknya nggak taunya jeruk peres. Lah gimana? Udah gitu kan? lele mentah. Lele mentah. Seumur hidup gua baru lihat lo lele mentah Semangka dikasih. setipis triplek. Coba dari kadar gizi, kita bicara kadar gizi. Gue bukan orang gizi, tapi secara awam aja gue itu nggak ada gizinya. Terus dari mana bergizinya? Gizi rekening buat ini kali pejabat Nah, kali. buat pejabat-pejabat memang bergizi. Jadi gitu. berhenti aja nih, di stop aja. Oh iyalah, di stop lah. Apalagi nih di tengah situasi kondisi sekarang ya kita Rupiah lihat ya. melemah.
rupiah semakin melemah, IHSG masuk zona merah, anjlok terus gitu Lapangan ya. kerja susah. Lapangan kerja 19 juta lapangan kerja dong gitu ya. Ada padel. Malah 19 juta lapangan kerja dulu, teriaknya sekarang yang ada apa? Padel. Dolar menuju 19.000 gitu kan. Jadi ya udahlah, di tengah kondisi sekarang rakyat susah, semua serba mahal, kan nggak ada tingkat urgensinya ya. Di sini bukan hanya MBG sih sebenarnya gue mau cerita. KDMP juga udah mulai kendus nih syarat akan korupsinya. Jadi udahlah, 2 program itu mendingan di stop lah gitu. Nggak ada faedahnya juga, unfaedah. Gua Gitu. mau Iya. melanjutkan tadi pertanyaannya Arif ya kalau Mbak Novi. Ini kan 3 orang ini kan udah ketangkap dan Sony Sonjaya mau jadi whistleblower atau justice collaborator. Nah, ini kan nama-nama ada 26 sampai 32 nama. Itu bakal diusut nggak? Itu kan yang ngomong Elsa Sharif tuh pengacaranya Sony Sonjaya. Menurut lo bakal diusut atau angin lalu aja atau gimana? Kalau menurut gue sih mungkin diusut tapi nggak semua. Mungkin kalau yang ya tanda kutip ya mungkin nggak diusut ya. Mungkin ada beberapa aja yang diusut. Ya tau lah hukum di Indonesia, sorry ya gue udah skeptis sama hukum di Indonesia. Gue jujur gitu. Lihat dong orang-orang yang sebenarnya nggak korupsi aja tiba-tiba dituduhkan korupsi. Iya. Iya dong. Nadiem, Tom Lembong. Sorry deh gitu loh. Jadi ya kalau gue sih ngomong kan fair-fairan. Kalau ditanya Nov lo sama hukum di Indonesia, gue udah skeptis sama hukum di Indonesia. Nah, ini taruhlah salah seorang warga yang katakanlah udah punya distrust nih sama di Indonesia karena ada beberapa pejabat yang dikriminalisasi ya. Beliau ini warga Jakarta Selatan loh. Iya, Which is Jaksel loh. Jaksel. Jaksel. Bahasa Jaksel. Iya. Terus yang lucunya, ini kan MBG ini katanya untuk mencegah stunting ya. Iya. Ada Wabub Sanggau di Kalimantan. Betul. Ya. Ya. Malah kenaikan stunting 21%. Justru semenjak MBG kok kenaikan stunting tuh malah 21%. Nah, ini kan harus jadi evaluasi sama pemerintah. Salah satu tujuannya adalah menurunkan tingkat stunting. Iya. Itu kan apa ya? Ya balik lagi karena makanan yang diberikan kepada anak-anak ibu hamil itu tidak sesuai dengan nilai gizinya. Karena udah dipangkas duluan di awal, ya gimana gitu. Lagi pula kalau tujuannya ingin mencerdaskan bangsa, bukan hanya dari makanan. Sebenarnya kalau untuk makan itu tuh tanggung jawab orang tua gitu loh. Gue nggak mungkin nggak ngasih makan anak gue yang nggak bergizi gitu kan. Ya pendidikan dong yang harusnya diutamakan. Iya. Tapi kan kalau buat orang yang katakanlah pro MBG, ya program ini sangat baik karena terutama untuk gini deh pertanyaannya mungkin baiknya nih MBG masih mungkin nggak sih diperbaiki gitu? Nggak mungkin nggak mungkin lagi. Atau lo percaya sama Nani SD yang sohib lo itu, Bang? Ih, najis kok sama gue sih. Aduh, gue kalau inget si Nanik tuh inget Ratna Sarumpait. Nah gini deh, kalau ngebahas si Nanik, kalian berdua nih agak, kalau gue ya kok kan gue nih suka berpikir liar ya. Ketika si Dadan ditangkap, 2 wakilnya kena dong. Iya. Lodewijk sama Sony Sanjaya. Kan si Nani ini ada di bawah mereka sama-sama wakil. Iya. Kenapa nggak bisa enggak? Mana mungkin sih proyek sebesar itu secara logika awam ya, logika goblok gua. Dia nggak tahu, mungkin nggak sih dia nggak tahu? Mungkin nggak sih dia masalah pendanaan anggaran dia nggak tahu apa-apa? Nggak mungkin. Sementara dia kan banyak bacot di medsos. Iya. Jangan-jangan. Soalnya Sony Sanjaya juga ngebikin postingan kan. Iya. Terima kasih atas Nah kado itu yang Justru dia nih yang. Nah, jangan-jangan gitu ya. Gue pernah bikin video, gue curiga bahwa sebenarnya ini semua permainannya. Pertama, 25 Mei itu si Nanik itu pernah bikin satu postingan. Iya. Dia sebenarnya nyindir Tio. bukan gua lo ya. Tio Ya, beda ya. Tio beda ya. Beda, Tio. lu jangan baper. Maling berkedok gizi. Bukan baper, jangan GR. Nah, jangan GR. Tahu-tahu si Nanik itu memang dia maling berkedok gizi bla bla bla. Coba deh ada di postingannya, gue ada kok nge-screenshot. Nah, tapi ada narasi dia. Semoga malingnya segera ditangkap. Seminggu kurang lebih ya, seminggu sampai 10 hari kemudian tertangkaplah nih 3 orang ini. Itu. Terus setelah mereka ditangkap, tiba-tiba ada surat dong dari Sony. Gue rasa itu bukan sekedar surat ya, itu memang
surat yang tersirat gitu, surat Iya. yang penuh makna. Kok ada bahasa terima kasih ya untuk hadiahnya? Tanda tanya nggak sih dengan itu pada semua? nanya tuh, wah ini hadiahnya apa nih? Iya, gitu kan? Iya, gua pikir Agak-agak. apa, Soalnya gitu. gini ya, gue ngelihat kalau gue nge-flashback dulu si Nanik zamannya Ratna Sarumpait, dia juga seperti apa ngebullshit di persidangan. Jadi ya sorry, sekali lo berbohong, ya jangan harap orang mau percaya kan gitu. Ya kalau misalnya gue harus dengan sekarang kepala BGN yang sekarang sama aja lah dari kandang singa ke kandang buaya. Ya buat apa? Kalau menurut lu ya apa ya hadiahnya ya tadi ya perkiraan lo? Ya itu hadiahnya ya penangkapan dirinya Sony itu mungkin ya. Tapi kalau sampai bener tuh emang gila ya kalau seharusnya kan ya logikanya harusnya tuh diusut juga. Kenapa Naniknya enggak? Itu aja sih. Gue jadi inget Nani itu yang dia nangis itu loh, kan jadi meme tuh. Ayo. Actingnya Jago kan banget kuat iya. banget ya actingnya ya. Kalah Tapi nilai Christine actingnya Hakim sama dia. 80 lah ya. Kalah Christine Hakim loh. Beneran. Gitu bener-bener pemain watak banget karakter gitu. Tapi nggak bisa kalau gua tetap aja kelihatan bullshitnya, nangisnya gitu loh. Kelihatan dongonya malah. Gitu. Jadi emang kalau kemungkinan diperbaikinya ini sangat kecil. Gini deh, ini kan secara universal ya. Terus semua anak tuh dapat. Kalau seandainya MBG itu ditargeted lah, katakan hanya di daerah 3T, kira-kira gimana? Itu lebih nggak apa-apa gitu ya. Itu lebih di daerah 3T memang di ini kan benar. Itu mungkin lebih masuk di akal ya. Jangan ini sekolah-sekolah swasta juga dapat. Sekolah-sekolah yang notabene-nya orang masuk swasta ya pasti agak mendingan lah kehidupannya. Itu juga dapat. Kan nggak ini. Tapi kalau gue lebih setuju waktu itu gue pernah nonton tuh videonya Pak Ahok loh. Pak Ahok bilang alangkah baiknya kalau uang itu dikasih ke orang tuanya. Betul. Bener gak sih? Iya sekarang gue nih sebagai ibu. Nov ini ada budget 50.000. gue punya anak 2. Nih 30.000 buat anak lu. Gue lebih tahu makanan apa yang disuka Cocok, iya. sama anak gue. Makanan apa yang anak gue gak suka atau yang bikin alergi. Gue lebih tahu. Kalau masalah kebersihan udah pasti dijamin. Gak mungkin lah orang tua Iya. gak ngasih yang Berarti bersih. resiko keracunan tuh udah Udah nihil gitu ya. Dan kan jadi bermanfaat juga, mungkin ada sisa yang di rumah juga mungkin gue bisa ikut nyobain. orang Lebih tuanya bermanfaat gak? Ngasih makanan yang beracun ke anaknya berarti orang tuanya jahat. Iya gitu. kan? Disalahin pemerintah. Nggak Ini usah kan tuh, benar. nggak usah tuh harus beli motor listrik, nggak Kaos usah kaki. tuh beli kaos kaki, kan nggak usah. Iya. Ini program MBG notabene-nya adalah makanan, tapi pos anggaran makanannya sendiri paling kecil. Malah kendaraan yang triliunan, MBG cuma ratusan juta apa Motor makanan. 1 triliun masih itu Nah. tuh ya. masih belum Di dipakai gudang, ya. belum dipakai. Nah itu kan Itu emang absurd banget sih. Maksudnya iya. namanya program MBG, makanan gratis, tapi justru anggarannya untuk hal-hal yang di luar sama sekali nggak ada hubungannya sama makanan bergizi. Nah, kalau sekarang jumlah penerima manfaat secara nasional kan kurang lebih 60 juta ya. Nah, 80, 60 sampai 80. Ya, sekarang ya. udah hampir mau 80. Targetnya emang 80 tuh, akhir tahun tuh udah harus 80 juta gitu kan. Oh, jubir MBG ya? Jubir MBG deh, kok tahu sih. Jubir MBG yang menyaru sebetulnya gitu kan. Nah, kalau seandainya itu diambil ke wilayah 3T aja, terdepan, terluar, dan tertinggal, itu emang belum ada sih. Kalau gue coba cari-cari, belum ada nih datanya berapa nih. Tapi kalau dilihat dari jumlah anak usia sekolah, itu kurang lebih hanya 5-6 juta. Nah, Katakanlah tambah ibu hamil, ibu menyusui, dan anggaplah udah lain-lain. 15 juta lah, 10 juta lah. 10 juta lah gitu kan. 10 juta, kalau sekarang ini kan dana yang dikeluarkan itu per hari kurang lebih 700 sampai 900 miliar atau 1 T. kita bagilah. Benar. Kalau seandainya itu di daerah 3T doang, itu cuma 150-an miliar. Nah, sisanya kan bisa dialokasikan untuk gedung, bangunan sekolah, Gaji anak guru. sekolah yang cuman pakai alas kakinya, Iya, jembatan. apa sih sendal, yang sekolahannya belum pakai lantai masih tanah, kan itu kan alangkah baiknya. Bisa buat gaji guru, Iya, gitu. jembatan yang masih nyebrang Kalau gue sungai. sendiri ngeliat, kalau seandainya emang pemerintah mau dengar dan dia ngelihat realitanya Emang Pak Bu kayak mau gitu, dengar? seandainya, makanya kan seandainya, Oh iya. which is kemungkinannya itu sangat kecil ya kan. Kalau seandainya mereka mau dengar dan benar-benar
penghematannya itu sekian besar, 80% kurang lebih. Jadi setahunnya mungkin cuma 50 triliunan gitu lah, yang sekarang katakanlah 300 300 triliun lebih, gitu ya. iya. Nah kalau emang seperti itu sih gue masih oke lah, maksud gue Betul. untuk diterusin. Betul. Tapi kalau emang masih tone deaf dan yang tetap aja yang dilakuin kayak sekarang, ya lebih bagus sih emang udah dibuka. Tapi Jadi kemarin benar, ini Mbak Novi, gue gue nonton podcast Ferry Latuhin dengan berbagai macam ini kan host ya. Dia bilang sebenarnya MBG itu cukup 5-10 T. Tapi dengan di daerah 3T itu, Iya, udah bener. itu aja. Sebenarnya gini, 5-10 T aja. Per apa tuh? Per tahun. Per tahun. Iya. sebenarnya gini loh. Kalau gue hargain ya niatnya Pak Prabowo gitu ya, nggak salah, niatnya dia baik, tujuan dia baik dari si program MBG ini. Siapa sih orang yang nggak mau makan Iya. gizi, ya kan? Betul, tapi sayangnya ini kan disalahgunakan gitu. Nah, kenapa sih Pak Prabowo nggak pakai cara lain, misalnya yang ngikutin sarannya Pak Ahok atau yang lainnya Profesor gitu ya? Ferry. Nah, karena kalau seperti yang sekarang akhirnya apa? Uang kita loh. Uang Dan gue pajak. nggak setuju kalau dibilang MBG itu makan bergizi gratis. Gratisnya itu gue benar-benar sebagai rakyat Indonesia, gue nggak terima. Kalau udah jelas-jelas pakai dana APBN duit Gimana? kita. Duit Dari kita untuk kita kok bisa-bisanya gratis. Kalau itu dana ratusan triliun dari kantongnya Pak Prabowo pribadi, kantongnya si Dadan pribadi, ini yang gaji mereka, kita buat bahan makanan, kita dari mana gratisnya? Kayak Ustadz Yusuf Mansur. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Enak banget gitu. Jadi sorry lah, kalaupun mau itu ganti tuh namanya, jangan makan bergizi gratis, karena itu bukan gratis, itu duit kita semua, duit rakyat. Oke, terus satu hal lagi nih, mungkin hal yang paling sering kejadian kan masalah keracunan nih. Dan sekarang udah mencapai 40.000 loh angkanya yang keracunan. Kata Prabowo cuma 0,00 berapa. 0,007. Tapi coba kalau itu kejadian sama anaknya, 0,007%-nya gimana? Gimana? Itu Nah. pejabat. Statistik itu bener-bener nggak pas banget itu dipakai itu sedali. Nyawa orang tuh nggak bisa dihitung oleh data statistik, nggak boleh. Benar. Gitu loh. Dan keracunan itu diakibatkan kan karena kontaminasi, karena panjangnya distribusi. kurang Betul. lebih gitu. Nah, ada wacana, gimana kalau misalnya school based kitchen, jadi dapur yang di sekolah gitu. Menurut kalian gimana? Pokoknya gue nggak, apapun itu nggak setuju udah. Pokoknya intinya bubarin itu MBG. Mau itu dapurnya tetap akan riskan peluang untuk korupsinya. Apapun itu gitu loh. Ntar buat beli ininya, buat nanti harus beli celemeknya yang masak, duit. Atau gini deh, apa kira-kira prasyarat, misalnya Novi punya wewenang nih untuk ngebubarin atau untuk merusin. Nah, kira-kira kalau misalnya itu MBG mau diterusin, apa kira-kira? Nggak ada, karena gue tetap intinya bubarin. Jadi nggak ada prasyarat Nggak ada. MBG harus dibubarin karena unfaedah, itu cuman hambur-hamburan uang. Kalau narasi di luaran sana yang pro pemerintah, yang gue bilang mereka itu bukan buzzer lagi ya, tapi sikat WC pemerintah gitu kan, karena kerjaan mereka nyebokin terus dong. Ya kalau mereka ya pasti akan tetap menarasikannya baik, bagus, ini bla bla bla. Tapi realitanya gitu loh. Keracunan 0,0007%, ya tetap aja seharusnya itu tidak terjadi, walaupun cuma 0,00 sekian persen, itu tidak boleh terjadi. Ada belatung, ada tikus, lele masih hidup. Kok bisa gitu? Kan udah bener hampir setahun ya ini berjalan. Setahun lebih ya? Setahun lebih. Udah mau tahun kedua nih. Tapi ya itu manfaatnya itu nggak ada Gua gitu. setuju dengan Pokoknya Novi. lebih baik bubarin MBG, termasuk KDMP gitu ya. Gue sih ngomong apa adanya, karena unfaedah, cuman buang-buang duit semua. KDMP bikin bangunan di tengah kuburan, deket kuburan, siapa juga gitu, kuntilanak yang mau Tengah belanja, hutan, tengah hutan, di atas gunung, di atas bukit. Jadi udahlah gitu ya. Lebih baik dana itu dialokasikan untuk benar-benar rakyat 3T terutama. Tapi nggak usah dengan program-program yang seperti Muluk-muluk, itu. ya. Apalagi di tengah sekarang kondisi ini lagi begini. Gue tuh kadang, nih apalagi kan hari ini demo ya, gitu ya. Ini Allah. kita syuting ada demo ya. Ya. 12 Iya, Maret. sekarang ini beberapa Menuntut, wilayah. MBG dibubarin. Iya, MBG, KDMP ini dibubarin. Dan KDMP.
Ya tolonglah dengarkan gitu loh. Gue nggak, kalau orang bilang reformasi jilid 2 gitu ya, revolusi, bukannya gue nggak setuju ya. Kalau gue kan memikirkan gini loh, dominos efek dari reformasi itu sendiri, kerusuhan, karena nanti ujung-ujung yang kena imbasnya rakyat lagi. Tapi di sini pemerintah jangan juga terus memancing emosi amarah rakyat gitu. Ya dengarkan suara rakyat. Di sini rakyat memang nggak setuju dengan KDMP, dengan MBG yang dianggap program yang unfaedah. Ya sudah, apa jangan-jangan ini program sebenarnya tujuannya tuh buat salah satu apa gitu ya, dananya mungkin kemarin 10 tahun gitu ya, mereka nggak dapat lahan kan kering gitu, tiba-tiba ya dikasih ke mereka gitu. Ya nggak tahu juga kalau itu, tapi nggak bisa gitu. Kalau pemerintahnya Pak Prabowo mau dikenang di akhirnya nanti bahwa satu pemerintahan yang bagus, ya dengarkan suara rakyat. Jangan ngedengerin suara buzzer, jangan ngedengerin suara survei, karena itu semua bullshit. Dan Pak Prabowo ini, gue kasihan ya, banyak dibohongin. Ya contoh si Bahlil, tenang Pak, listrik 93% udah nyala, nyatanya bangke kan, gitu loh. Di Aceh nggak ada, udah nggak ada rakyat yang tinggal di tenda, sampai sekarang masih banyak yang tinggal di tenda. Itu kan sebenarnya karena Pak Prabowo-nya sendiri banyak dibohongin oleh orang-orang di sekelilingnya. Dia tidak turun langsung, dia tidak mengecek, dia tidak minta data secara realnya, hanya mendengarkan gitu loh. SPPG ini ya. Nah, kadang ada anaknya anggota DPR punya sekian. Iya, kayak yang di Sulawesi mana tuh Selatan atau apa yang sampai 40 dapur gitu kan. Juga katanya ada. Buat, nah itu juga katanya buat mensejahterakan rakyat, UMKM. Lah buktinya dipegang. Belum lagi sekarang yayasan-yayasan ternyata terafiliasi sama pejabat-pejabat. Kan ya udahlah ya, harus dibubarkan. Jadi emang warganet Jakarta begitulah tadi diskusi hangat mengenai MBG, apakah mau diubarin atau diperbaiki. Tapi sepertinya kalau dilihat dari bahasan tadi, walaupun gue coba berusaha gimana kalau gini-gini, kayaknya udah agak susah nih. Susah harus dibubarin. Harus dibubarin. Ya, gua, di sini ya itu otomatis keputusannya ada di pemerintah. Tapi ya gue sih berharap pemerintah mendengar apa kata rakyat. Karena yang berpikir seperti ini bukan hanya kita aja, gue yakin juga di tempat-tempat lain banyak yang berpikir sama dengan kita. Iya, betul. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di Sudut Warga. Thank you. Terima kasih, thank you. Oke.